Hai, kembali lagi sama gue Rika. Kali ini gue mau bahas tentang real life, kehidupan yang sebenarnya. Gue hidup seperti tidak memiliki keinginan untuk bertahan lagi sih. Uang, popularitas, ataupun image yang harus gue jaga itu sebenarnya udah gue gak pedulin lagi. Gue ngerasa cukup buat hidup sederhana aja, dan yang pastinya tidak merepotkan orang lain, apalagi orang-orang yang gue sayang. Jadi baru-baru aja gue sadarin kalau hidup gue ini bukan punya gue, tapi hidup gue ini punya orang lain. Gue gak punya tujuan yang pasti untuk diri gue ke depannya kayak gimana, tapi yang gue harus lakukan kayak kerja itu tuh untuk orang-orang yang gue sayang. Gue udah gak bisa mikirin buat hidup gue sendiri aja. Tidak memiliki banyak impian lagi, kayak misal mau punya mobil, punya rumah. Itu tuh lebih ke rumah untuk orang tua, mobil untuk kenyamanan orang tua, jalan-jalan kayak gitu. Bukan untuk diri gue sendiri. Gue pengen punya rumah yang mewah, enggak, tapi kayak rumah yang nyaman buat orang tua gue, pemasukan yang lancar setiap bulan. Setiap kali orang tua gue mau apa, gue bisa turutin. Atau orang-orang yang gue sayang, kayak enak aja. Lebih tidak mementingkan diri sendiri. Karena jujur gue aja muak banget sama hidup gue. Karena hidup gue ini sudah diatur oleh orang tua gue juga, dan orang-orang di sekitar gue ini harusnya kayak gimana. Walaupun gue menjalani dengan setengah hati, tidak menjalani hidup seperti yang benar-benar gue inginkan, tapi gue sekarang mulai merasa masa bodoh dengan hal itu. Itu semua gue ambil pelajaran, dan itu juga yang bikin gue tuh jadi malas buat menikmati hidup gue. Semua kerjaan gue rasanya yang gue hasilkan itu gak bisa gue beli buat diri gue sendiri. Ini adalah kerjaan gue, hasil dari orang tua gue yang udah diri gue, nyekolahin gue. Berarti yang gue kerjakan sekarang ya untuk orang tua gue, untuk orang-orang yang udah membentuk aku sampai sekarang, yang menjadikan aku seperti ini. Aku merasa tidak memiliki hak lagi untuk hidupku. Aku ingin apa, menjadi apa, udah males lah. Karena yang aku tahu, apapun yang aku mau itu tuh kayak gak bisa aku capai, gak bisa aku raih. Apapun keinginan aku tuh terlalu wow, terlalu besar, tidak mungkin, mustahil untuk gapai. Kayak tinggi banget harapan-harapan aku terhadap hidupku sendiri. Makanya aku tuh lebih ke harapan orang lain aja buat diri aku. Maunya aku nih kayak gimana. Toh aku juga gak bisa hidup sesuai dengan jalan yang aku pilih. Aku harus hidup dengan jalan yang orang-orang pilih untuk aku. Walaupun aku merasa seperti itu, tapi aku juga merasa bersyukur.
Ada rasa syukur aku dibesarkan oleh orang tua yang cukup mampu untuk menyekolahkanku sampai selesai. Walaupun aku tidak meraih cita-citaku, tapi aku percaya apapun yang dipilihkan oleh orang tuaku itu sudah baik untukku. Aku sebagai anak tidak bisa memberontak, memilih apa yang aku mau. Karena saat aku memilih jalan hidupku, itu semuanya aku masih dalam kendali orang tuaku. Itu tuh sangat terasa berubah ketika aku sudah bekerja. Orang tuaku sudah tidak terlalu banyak turut campur lagi dalam kehidupan aku. Seperti aku mau kerja di mana, apakah aku harus bekerja atau tidak. Yang mereka pentingkan, aku hanya harus hidup lebih baik, dapat pekerjaan yang baik, yang menyenangkan aku, tidak mengekangku, benar-benar menjalani hidupku, seperti memilih pasangan hidup. Orang tua aku sekarang lebih membebaskan aku. Apakah mungkin karena aku sudah bisa mencari uang sendiri? Dirasa aku sudah bisa mengatur kehidupanku sendiri. Aku jadi agak berpikir kenapa tidak dari dulu mereka seperti itu. Membiarkan aku memutuskan semuanya sendiri dari awal. Dan aku juga merasa bodoh sebenarnya. Kenapa aku tidak berkeras saat aku sudah dipilihkan yang menurut mereka itu sudah baik untukku? Kenapa aku tidak memberontak? Semua itu aku sesali. Walaupun sebenarnya aku tahu jika aku memberontak itu bukanlah hal yang bagus. Tapi ya sudahlah. Itu salah satu penyesalanku juga. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku ingin memilih mendiskusikannya lebih lanjut terhadap masa depanku kelak. Aku tidak mau terlalu memikirkan orang lain. Yang penting hidupku bahagia dengan pilihanku. Aku pengen kayak gitu. Seandainya aja waktu bisa memutar kembali. Sempat terpikir juga aku pengen hidup sendiri. Kenapa ya aku tidak terlahir sendiri tanpa keluarga? Tapi yang aku ingat-ingat lagi, banyak orang di luar sana yang hidup sendirian tanpa keluarga dan hidup mereka lebih berantakan daripada aku. Kenapa aku tidak sebersyukur itu? Kenapa aku tidak bisa melihat kelebihan yang diberikan ke hidupku? Kenapa aku selalu melihat kekurangan yang ada dan mengeluh akan hal itu? Seolah-olah aku adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia. Aku akan terus berjalan mengikuti alur yang ku coba untuk tidak berjalan keluar, agar tetap stay di jalan yang benar. Menurutku itu semua bagus. Kehidupanku yang flat tidak bisa ku ubah, mengikuti jejak orang, arahan orang, omongan orang. Semuanya terasa hambar, biasa saja, tidak ada motivasi. Karena aku terbiasa menekan semua motivasi dalam diriku. Dan aku begini-gini aja. Gak tahu sampai kapan, cuman aku berusaha mencoba keluar. Dan mencoba berdamai dengan diriku sendiri untuk bisa menerima kalau ini adalah kehidupanku. Memang seharusnya aku bersyukur karena banyak yang tidak seberuntung aku. Walaupun sebenarnya aku bisa saja menjadi orang yang lebih baik dari sekarang menurut aku. Tapi belum tentu aku sebahagia sekarang. Jika aku memutuskan kehidupanku
tanpa mendengarkan orang-orang yang aku sayang, yang membuat aku berjalan sekarang di alur cerita hidup ini. Video kali ini tuh kayak gaje banget. Gue nggak ada tujuan mau ngomong apa sebenarnya, cuman gue mau ngomong aja salah satu kesalahan yang gue rasain dalam hidup. Kayak gue bingung mau ngomong di mana ya, di sini aja. Semoga kalian masih betah dengerin gue ngomong. Sekian dari gue, Rika. Bye bye. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke?